Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita tak sanggup sholat sepanjang malam. Kalau ada orang Batam sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh, dijamin siang ini tumbang. Karena kita ini memang manusia yang terbatas, tidurnya terbatas, tegak sholat lama terbatas, berzikir terbatas, makan yang tak ada batas. Tapi kalau sudah melakukan aktivitas ada batasannya, maka Allah tahu kita tak sanggup, kita tak mampu, lalu kemudian Dia kasih keringanan, cukup dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, masjid kita ini, masjid apa namanya? Nurul Huda, Masjid Nurul Huda ini luar biasa. Karpetnya cantik, kipasnya banyak, suara mikrofonnya pun terang benderang. Imamnya pula hafal Quran 30 juz. Masjid lain imamnya hafal juga tapi juz 30. Di Masjid Nurul Huda 30 juz. Suaranya pun sedap, doanya pun mantap, tak ada kurangnya. Jamaah melimpah ruah. Nampaknya macam-macam tak sampai Covid ke Batam. Karena sampai sekarang belum ada teori yang mengatakan Covid ini bisa berenang untuk sampai ke Pulau Batam. Tapi walaupun begitu, fotonya jangan di-share. Nanti saya bisa kena pidana. Ini namanya pidana Covid. Kalau mau diambil foto saya sendiri aja lah. Jamaah ini jangan nampakkan. Jarang-jarang saya pakai jas Jenderal Sudirman ini. Mantap ya. Ada pula namanya dalam, Abdul Somad. Dikasih orang Batam. Malam tadi dikasih sama orang Batam. Tahu Bapak Ibu cuma rasanya pakai jasnya? Panas. Saya kan biasa ceramah pakai baju koko aja. Nah, ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti jamaah berbisik-bisik, kenapa Ustaz tuh penampilannya agak lain sekarang. Menyenangkan hati orang itu adalah perbuatan yang paling ringan tapi pahalanya besar. Idkhalus surur fi qulubul mu'minin, menyenangkan membahagiakan hati orang. Dikasihnya kita baju, kita pakai bajunya. Kalau Bapak Ibu dikasih orang kain, pakai kainnya. Kalau dikasihnya cincin, pakai cincinnya. Sehingga ketika dipakai, nampaklah kita menghormati, menghargai dia. Aku tengok baju yang ku kasih ke Ustaz itu sekali pun tak apa-apa kayaknya. Yang udah dijual nih pula baju itu. Al-hadiah la tuhda. Hadiah tak boleh dihadiahkan lagi pada orang lain. Bayangkan ada hadiah kita kasih ke orang, dipakainya tak pernah, tiba-tiba dikasihkannya pula ke orang lain, nampak mata kita, bayangkan sakitnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan orang lain bagaimana kalau menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati kita senang, apapun akan kita kasih, betul? Jamaah Batam ini senang betul hatinya dengan kedatangan Ustaz Abdul Somad yang ke-8 tahun. Saya sampai ke Batam ini 2013, sekarang sudah 2021. Ini yang ke-8 tahun saya ke Batam. Walaupun sudah 8 tahun bolak-balik saya datang ke Batam, ada juga orang Batam yang baru pertama kali datang ke pengajian saya. Alhamdulillah, senangnya bisa melihat Ustadz pertama kali. Lalu selama ini kemana aja kau? Saya selama ini cuma dengar online aja Pak Ustadz. Ini kan zamannya online sekarang. Anak-anak sekolah online. Efek dari online ini apa? Banyaklah anak-anak yang tak mandi pagi, tak gosok gigi. Di atas berjilbab, bawah pakai celana pendek. Karena online semuanya. Maka jangan sampai sholat berjamaah kita pun online, mesti on time, mesti tepat waktu, mesti datang ke masjid, walau berjarak, pasang jarak, social distancing. Tapi yang namanya memakmurkan masjid tetap tidak ditunda. Kalaulah cerita tunda-tunda, Covid ini mulai marak Januari 2020, sekarang sudah 2021, dia tak pergi-pergi. Jangan-jangan datang pula Covid, kawannya Covid 20, Covid 21.
Maka ibadah inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, terutama salat subuh berjamaah. Tapi cerita tentang salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda ini mubazir. Marilah kita salat subuh berjamaah, tak ada gunanya karena jamaah udah melimpah ruah, macam-macam tak muat masjid ini. Saya tengok ini perlu masjid ini dibesarkan lagi. Setuju? Siapa ngisinya? Ada masjid perumahan di salah satu kota tempat saya ceramah. Ada masjid di situ, kecil aja masjidnya. Lalu saya tanya, kenapa masjid ini kecil? Sesuai kebutuhan Pak Ustaz. Besar-besar untuk apa? Tak ada jamaahnya katanya. Jadi kalau kita bangun masjid besar, sesungguhnya bukan untuk sekarang. Manusia ini makin lama makin banyak apa makin sedikit? Makin banyak. Dulu Batam ini 2-3 orang aja isinya. Sekarang melimpah ruah. Maka kita bangun masjid ini besar-besar sampai 2 lantai ke atas, sampai melimpah keluar. Ini adalah untuk anak cucu kita sampai hari kiamat nanti insyaallah. Sumbangkan tanahnya, wakafkan semennya, berikan tiangnya kokoh, kasih kubahnya yang kuat. Maka insya Allah mati kita, mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah subuh, Idul Fitri, Idul Adha, tahajud malam, qiyamul lail, sholat tarawih, dan puncaknya adalah sholat jenazah. Puncak sholat itu sholat jenazah itulah, sampai 4 kali takbirnya. Didoakannya kita, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur Abdul Somad salah satu dari taman-taman surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak pula selawat ketinggalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah istiqomah sholat berjamaah. Semalam saya dikirim foto oleh kawan saya di WhatsApp. Maaf beribu maaf. Foto yang dikirimnya itu jamaah di depan. Kawan saya ini di shop ketiga, jamaah di shop pertama, dia di shop ketiga. Di fotonya jamaah yang di shop pertama itu, apa kata dia? Aku sedih hatiku, bisa pula dia di shop 1, aku di shop 3. Saya tengok, biasa aja fotonya. Setelah lama-lama saya tengok, maaf beribu maaf, rupanya kawan yang di depan ini putus kakinya 1. Putus kakinya, bisa dia di shop pertama. Aku lengkap kakiku, bisa pula aku di shop ketiga. Tak sempurna anggota tubuhnya, tapi sempurna shopnya. Tak sempurna organ badannya, tapi sempurna khusyuknya. Kita ini, apa kita yang sempurna di hadapan Allah? Badan kita sempurna, akal kurang, sekilo kurang seon. Sempurna badan kita, tak sempurna khusyuk kita. Asal sholat terlambat, asal sholat terlambat. Yang parahnya Idul Fitri pun masbuk juga. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi jamaah Masjid Nurul Huda alhamdulillah tak ada yang terlambat. Itu yang berdiri di belakang itu tidak pernah terlambat dia. Cuman dia mau mengasih tempat kepada orang di dalam. Begitulah hebatnya dia menyenangkan hati orang. Kalian kalau mau masuk surga masuklah, katanya, masuklah. Aku singgah ke neraka sebentar. Waqina benar, selamatkan kami dari neraka ya Allah, amin. Orang yang sholat berjamaah, maka dia amalnya setahun dibalas 27 tahun. Betul apa betul? Ada orang sholat berjamaah setahun, amalnya bertambah 27 tahun. Dari mana Ustadz rumusnya 27 tahun? Sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholatal fadzi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa was ishrina darajah, 27 derajat. Subuh 27, zuhur 27, asar 27, maghrib 27, isya 27. Selama setahun, maka bertambah umurnya berarti 27 tahun. Jadi kalau istiqomah dia tahun 2021 ini sholat berjamaah, bertambah umurnya 27 tahun. Bagaimana dengan orang Batam yang sudah istiqomah selama 10 tahun? Berarti umurnya bertambah 270 tahun. Terjawablah kenapa umat Nabi Muhammad SAW
lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa, lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Isa. Mereka umurnya panjang, tapi lebih panjang lagi umur kita. Nabi Musa itu meninggal 120 tahun. Kita kalau istiqomah 10 tahun ini 270 tahun. Mana yang lebih panjang, umur umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad. Tapi syaratnya harus istiqomah. Kalau istiqomah setahun ini Pak Ustadz 270 tahun. 10 tahun 270 tahun. Lah agak-agak terlambat beberapa kali Pak Ustadz, insya Allah kita carikan surat dispensasi maaf. Istighfar itulah maaf. Ya, tak ada lain kecuali istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Hidup ini ada orang hidup ini yang tak pernah sempit hidupnya. Sempit semua hidup orang. Dulu orang berpikir nanti kalau udah selesai kuliah ini tak sempit, makin sempit, tak dapat kerja. Nanti kalau udah dapat kerja ini makin sempit, belum menikah. Nanti kalau udah nikah ini mungkin lapang, makin sempit, tak dapat tunjangan. Nanti kalau sudah punya anak ini mungkin makin lapang, makin sempit. Orang merasa hidupnya sempit. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kata Nabi SAW, banyak-banyak istighfar. Wa ja'alahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan hidupnya dikasih Allah Subhanahu wa taala makhraja, solusi. Hidup ini tempat masalah. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang heran, aku heran lah Pak Ustadz, kenapa lah hidup ini banyak kali ujiannya? Kau salah masuk tempat. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang mengeluh, kenapa hidup ini banyak kali ujiannya Pak Ustadz? Karena di sini tempat ujian. Kalau gitu aku masuk liang lahat aja lah Pak Ustadz. Memang tempat ujian lagi. Liang lahat itu tempat pertanyaan, marabbuka, man imamuka, ma kita buka. Dunia adalah tempat ujian, alam barzakh adalah tempat pertanyaan, akhirat adalah tempat titian siratal mustaqim. Maka puncak yang kita inginkan, tempat ketenangan adalah surga jannatul firdaus insyaallah. Amin. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga jannatul firdaus. Surga yang paling tinggi jannatul firdaus. Insyaallah yang di atas ini semua dapat surga jannatul firdaus. Mereka di atas